معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصحبك يوم الجمعة أمسي والإمام يخطب فاعبد العبد أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقهم عليك الدين والدين وباحترامك بخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد
bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa hari demi hari berlalu, pekan demi pekan berlalu, bulan demi bulan berlalu. Nampaknya kita masih ingat, kayaknya baru kemarin bulan Ramadan kita tinggalkan. Tiba-tiba ternyata mungkin tinggal 3 hari lagi kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Artinya siang hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Jumat terakhir. Tak terasa. Dan memang begitulah masa yang kita lalui. Kita masih ingat dulu kita masih sekolah SD. Tiba-tiba kita sudah SMP. Tiba-tiba kita sudah SMA. Tiba-tiba kita sudah sarjana. Tiba-tiba kita sudah berkeluarga menikah. Tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba tak terasa waktu berlalu, usia kita telah 50 tahun. Tak terasa kita sudah punya cucu, usia kita sudah 60 tahun. Bahkan mungkin ada yang hari ini usia sudah mencapai 70 tahun. Betapa cepat waktu berlalu. Betapa semua itu seakan-akan tak terasa kita lewati. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menghibur kita dan memberikan kabar kepada kita semua dengan datangnya tamu agung. Kalau ada tamu agung mau datang ke rumah kita, tentu kita akan melakukan persiapan yang matang. Kalau rumah kita mau dikunjungi seorang bupati, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, bukan sehari 2 hari, mungkin seminggu sebelumnya, mungkin sebulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan rumah kita untuk menyambut tamu agung itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu agung yang akan datang kepada kita adalah Syahrul Azim, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan suci Ramadan, bulan yang agung dan mulia itu, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu semuanya ini. Kita semuanya ini. Dan di bulan yang mulia ini, dengan datangnya tamu agung kita ini, pintu tempat yang mulia yang semua orang harapkan, kita semua dibuka kembali. Sementara sebaliknya, pintu neraka yang begitu mengerikan, kisah-kisah neraka, orang yang paling ringan mendapat siksa di neraka adalah orang yang hanya memakai sendal jepit dari neraka, sendal neraka, tapi saat dia menggunakannya, ubun-ubunnya mendidih bergejolak seperti air yang kita masak dengan api yang panas, mendidih. Dan dia merasa bahwa siksaan yang dia terima saat itu adalah siksaan yang paling pedih. Dia mengira dia adalah orang yang paling sengsara di dunia, padahal dia adalah orang yang mendapat siksaan paling ringan di dunia. Tempat yang demikian mengerikan itu, ketika tamu agung ini datang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan dibelenggu. Bisikan-bisikan setan tak ada lagi. Tinggal tersisa bisikan hawa nafsu kita sebagai manusia biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang mulia yang harus kita persiapkan. Maka Buya Hamka menulis satu kisah tentang Raja Iskandar Zulkarnain. Suatu masa Raja Iskandar Zulkarnain ini mau menaklukkan sebuah tempat, sebuah wilayah
maka dia mempersiapkan pasukan. Berangkatlah dia menuju tempat itu yang cukup jauh. Menjelang di pertengahan jalan, maka raja mengatakan kepada seluruh prajurit, "Wahai prajurit, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Maka kalau kalian menginjak sesuatu, ambillah, bawalah." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya pasukan perang. Pasti bawaannya sudah banyak. Penuh dengan persediaan. Tas ranselnya penuh dengan amunisi. Tentu jalan sudah berat. Maka tibalah malam itu. Kemudian mereka menyeberang sungai di malam hari. Namanya malam, tak nampak apa-apa. Maka terlewatilah sungai itu. Begitu perjalanan dihentikan oleh Raja Iskandar Zulkarnain di pagi hari karena istirahat. Maka raja mengatakan, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang semalam ketika melewati sungai mengambil benda-benda yang diinjak di bawah, maka silakan berbaris di sebelah kanan." Maka sedikit dari pasukan Iskandar Zulkarnain berbaris. Siapa yang di antara kalian mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain dari apa yang diinjak, silakan berbaris di bagian tengah. Ternyata lebih banyak orang yang berbaris di bagian tengah ini. Kemudian yang ketiga, siapa di antara kalian yang tidak mengambil apa-apa semalam ketika melewati sungai, silakan berbaris di sebelah kiri. Ternyata lebih banyak lagi orang yang berbaris di sebelah kiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian raja memerintahkan, "Kalau gitu silakan kalian buka batu-batu yang kalian injak, yang kalian bawa dari sungai semalam." Begitu dibuka jamaah sekalian, ternyata itu bukan batu biasa. Ternyata itu adalah batu permata. Batu permata yang tinggi nilainya dan harganya. Terbayang oleh kita semua, orang barisan yang sedikit itu yang melakukan perintah raja, mengambil semua yang diinjak, semua berat, bawahnya berat, tertatih-tatih, bahkan sampai peristirahatan dia paling lama karena beratnya. Tapi begitu melihat yang dia bawa adalah batu permata yang banyak, maka tentu kebahagiaan ada di wajah mereka dan kesyukuran ada di wajah mereka. Dia bersyukur, ternyata itu adalah batu yang sangat berharga dan boleh dimiliki olehnya. Sementara barisan orang yang mengambil sebagian-sebagian, mereka bahagia karena masih kebagian. Tapi mereka juga bersedih melihat temannya yang lain mendapatkan batu yang banyak. Dia bersedih, kenapa? Semalam juga aku ambil semua yang diinjak. Aku hanya mengambil sebagian karena berpikir kalau ditanya raja yang penting sudah ambil. Sementara barisan yang ketiga yang banyak dari pasukan itu adalah pasukan yang tidak mengambil apa-apa. Perasaannya bagaimana pasukan ini? Tentu mereka hanya melihat temannya yang memiliki batu permata sebagian. Andaikan aku bawa semalam apa yang aku injak, tentu aku akan punya batu permata. Apalagi semuanya aku bawa, tentu akan bahagia sebagaimana saudaranya yang paling banyak. Tapi apa daya, sudah tak ada lagi waktu berbalik ke sungai karena perjalanan harus dilanjutkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ilustrasi buat kita. Sungai itu adalah Ramadan. Allah menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, diampuni dosa yang telah lalu. Setahun lalu dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang malamnya tarawih, demikian juga Allah juga ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan masih banyak yang lagi yang lainnya. Bahkan puasa, ibadah puasa itu
Maka kita yang hari ini punya makanan yang banyak, mari kita syukuri makanan kita. Kita habiskan, jangan sampai bersisa apalagi dibuang. Kalau nggak habis, kita berikan kepada orang lain. Kita ingat penderitaan saudara kita di sana. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa menghadap Allah kelak dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan karena itu mari kita bersiap bahwa Ramadan akan datang sebentar lagi. Tentu kita senantiasa berdoa mudah-mudahan usia kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Kalau tidak, hari ini kita sudah berniat untuk melakukan amal-amal ibadah. Karena niat adalah nisful amal. Niat itu separuh dari amal. Kalau Allah mencabut nyawa kita besok sebelum Ramadan, maka kita akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah berniat ya Allah untuk tarawih besok tanpa absen, untuk menghatamkan Al-Quran ya Allah, untuk berpuasa penuh di bulan suci-Mu ya Allah, untuk menyambut Lailatul Qadar ya Allah. Mudah-mudahan niat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la